memang kalau kita lihat dari karakter instrumen ya, obligasi ini mungkin berbeda dengan saham maupun instrumen lainnya. Tapi ternyata memang beberapa tahun terakhir ini obligasi negara terutama mempunyai ketahanan terhadap gonjangan-gonjangan pasar, baik itu di pasar global maupun pasar domestik ya. Ada gonjangan ekonomi di pasar, recovery dari surat hutang negara terutama ini lebih kuat kalau kita perhatikan di beberapa tahun terakhir. Sehingga memang sampai sekarang saya lihat terutama institusi sangat melirik instrumen ini karena bisa memberikan return atau yield yang lebih baik dibanding instrumen lain. Apalagi kita ketahui bahwa tren suku bunga rendah ini di perbankan misalnya juga deposito juga semakin rendah dengan turunnya BI rate sepo-nya ini ke depan potensi penurunan suku bunga deposito juga akan terbuka gitu. Apalagi banyak yang beberapa sebetulnya BI rate masih punya peluang untuk menurunkan ini gitu, menurunkan BI rate sepo-nya sehingga instrumen seperti SBN ini menjadi kalau saya lihat favorit ya, baik itu untuk industri keuangan maupun sekarang ini di kita juga obligasi negara retail cukup memberi instrumen kepada masyarakat atau instrumen ke masyarakat, dan sisi pemerintah sebagai penerbit utang juga kita lihat 2-3 tahun terakhir ini semakin banyak dari sisi jumlah penerbitan maupun pasar ya, pasar-pasar baru. Pendalaman pasarnya cukup baik kalau kita perhatikan selama 2-3 tahun ini. Baik, nanti kita akan lihat begitu ya seperti apa, apakah appetite dari masyarakat juga tetap akan pada SBN begitu ya, atau mungkin nanti akan berpindah begitu ya. Tapi Anda lihat seperti apa proyeksinya di tahun depan begitu ya, dan apa saja yang mungkin bisa didapatkan di pasar bond kita begitu ya, kurang lebih apakah performanya akan masih cukup baik, dan apa saja mungkin dari sisi sentimen yang mesti harus diperhatikan di tahun depan maksud kami. Seperti apa Pak Ramdan? Iya, kalau saya lihat tahun 2021 ini harusnya pasar SBN terutama masih akan menarik dengan tren suku bunga tren suku bunga rendah di pasar global dan di kita sendiri di BI Rate kita, potensi investor masuk ke pasar SBN masih sangat terbuka. Karena yield kita masih memberi yield yang relatif lebih baik dibandingkan instrumen lain. Dan satu hal yang perlu kita perhatikan sebetulnya asing masih punya ruang ya untuk masuk di kita, karena selama ini memang saya bilang tadi 38%, 40% mereka cukup nyaman di kita dari total pemilikan kita. Sekarang masih ada mungkin 4-5% lagi yang sebelumnya berada di kita, tinggal mereka masuk kembali. Mungkin timing lah mereka yang perhatikan, itu kita perlu jaga kestabilan makroekonomi kita, fundamental kita ini sehingga menarik bagi investor, karena mereka melihat risiko dari pergerakan yield yang ada di kita ini. Ke depan kalau memang itu bisa di-manage dengan baik, otomatis aliran dana asing masuk di kita akan terus mengalir. Dengan demand yang baik itu akan menekan yield kita. Baik, dan kita akan potensi tunggu. Harga juga semakin baik. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store, dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.